Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membukakan hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti maksud Tuhan, agar kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Kami mau usir kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang akan mencuri firman Tuhan, yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan. Biarlah lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan suara. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih Kristus Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Firman Tuhan pada kali ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai tiang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Ini firman yang luar biasa. Hal mengikut Yesus. Tidak heran ketika dalam pelayanan Yesus banyak sekali orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun ketika pelayanan Yesus. Yesus ingin setiap pengikutnya memiliki prioritas. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, ya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan karena melihat apa yang dilakukan Yesus, wow, terus hanya ikut. Melihat banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, kemudian ikuti Yesus. Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar itu. Banyak orang Kristen yang mengutamakan mengejar apa yang menjadi ambisi atau keinginan diri mereka, dan hal itu dijadikan sebagai prioritas hidup utama yang harus mereka capai, ya. Orang percaya harus menentukan dengan benar apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan
Tidak banyak orang yang menyadari akan hal ini, sehingga akibat dari mengejar ambisi dan keinginan ini akan membuat orang-orang seperti pada akhirnya terikat dalam persahabatan dengan dunia. Padahal firman Tuhan katakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan bahwa hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hal inilah yang seharusnya kita hindari. Itulah kenapa setiap kita yang hidup sebagai orang percaya harus terus memeriksa diri. Apakah prioritas utama yang dipilih di dalam kehidupan ini benar atau salah? Bila kita setia membaca dan terus belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar, maka sesungguhnya kita tahu dan mengerti apa yang harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Dan hal ini adalah kita harus menjadikan persahabatan dengan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Di sini kita harus cerdas berpikir bahwa Tuhan itu yang telah menciptakan kita. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan nafas hidup yang kita hidup ini adalah dia. Dengan demikian bahwa kita akan semakin mengerti Tuhanlah pemilik hidup kita satu-satunya dan tidak ada yang lain. Jadi pada akhirnya ada sebuah kesadaran yang timbul di hati kita, yaitu apa? Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu cukup untuk membuat kita semakin sadar bahwa dalam hidup ini kita hanya memerlukan Tuhan. Kita hanya memerlukan Tuhan. Saya katakan hal ini bukan tanpa alasan. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita membaca firman Tuhan dengan benar setiap hari, maka kita akan tahu mengapa firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini artinya yang Tuhan kehendaki. Kita harus mencari dan mengejar sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita yang akan datang. Sebab kehidupan yang akan datang itulah kehidupan yang sesungguhnya. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa hidup di dunia ini tidak abadi. Artinya bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir, dan tujuan hidup kita hanya satu, yaitu menuju kerajaan Allah. Itulah kenapa kalau saat ini kita menjadikan kerajaan Allah sebagai prioritas hidup kita yang utama, maka kita telah salah menentukan prioritas hidup.
tinggal di dunia masih membutuhkan semua itu. Kita masih berpikiran bagaimana tentang pekerjaan, bagaimana tentang uang. Tetapi jangan jadikan pekerjaan, uang itu prioritas utama di dalam kehidupan kita. Tetapi kerajaan Allah harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukan hal yang mudah. Sebaliknya ini adalah persoalan serius yang harus kita perkarakan dengan Tuhan. Kita harus berjuang untuk bisa mencapai ini. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan matanya. Ya, di sini kita semakin mengerti bahwa arah tujuan hidup kita sebagai orang percaya yang benar itu harus kemana. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus bekerja bukan untuk sesuatu yang dapat binasa. Artinya kalau kita hanya mengejar ambisi diri kita, keinginan diri kita untuk kita menikmati saat ini, maka semuanya itu akan binasa suatu saat nanti. Akan binasa suatu saat nanti kalau kita hanya mengejar ambisi. Orang percaya yang mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sahabat di dalam hidup, maka ia tidak tertarik dengan segala keindahan dunia, sebab ia telah merubah arah pandangannya, bukan lagi kepada dunia dengan segala kesenangannya, tetapi arah pandangannya ditujukan kepada kerajaan. Kita lihat tadi ada 3 macam orang yang kita baca dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Mereka ada di situ, ada 3 macam orang. Yang pertama itu mereka yang ingin ikut. Mereka yang ingin ikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Itu ada inisiatif diri sendiri. Tetapi Yesus katakan bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang yang kedua itu Yesus mengajak. Ya, Yesus mengajak. Kemudian dengan alasan bahwa harus menguburkan ayah. Yang ketiga itu orang yang ingin ikut Yesus, tetapi ingin berpamitan. Ada 3 macam. Ketiga kelompok, dan jawaban Yesus memberikan pelajaran kepada kita mengenai apa yang harus menjadi prioritas ketika kita mengikuti Yesus. Maka dari itu saat ini tema firman Tuhan, prioritas hidup orang percaya. Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Apakah segala keinginan kita, ambisi kita, kita ingin menjadi orang yang kaya, kita ingin menjadi orang yang sukses, memikirkan bagaimana nanti kehidupan anak saya, bagaimana nanti menikmati kehidupan di masa tua? Apakah itu ambisi yang harus kita capai? Kita harus memeriksa kembali diri kita. 3 prioritas hidup orang percaya. Yang pertama, ayat 57 sampai 58 menyatakan bahwa menyediakan tempat bagi Yesus. Banyak orang telah menyaksikan berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Sebagian besar dari mereka berpikir bahwa mengikutnya merupakan suatu keuntungan besar. Karena apa? Karena ia sanggup memberikan segala kenikmatan hidup di dunia ini. Dengan kata lain, banyak orang bersedia
biasanya seorang murid akan lebih banyak tinggal bersama gurunya, sehingga apa yang dilakukan oleh gurunya akan diketahui secara jelas oleh muridnya. Melalui itulah proses pemuridan berjalan. Pada bagian ini kita bisa melihat bahwa murid-muridnya mau mengikut Yesus kemana saja, namun Yesus menjawab, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Di situ ada maksud yang tersembunyi apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Katakan bahwa maksud yang pertama, kenapa kata bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan? Karena metode yang dipakai oleh Yesus itu istilahnya metode, ya saya kasarnya seperti belusukan, ya. Seperti belusukan, senang berkeliling dari satu desa ke desa lain, dari kota satu ke kota yang lain. Ya, Yesus tidak istilahnya tidak membeli tanah tinggal menetap di suatu tempat, tidak. Dia tidak menetap lama di suatu tempat, karena Yesus akan berpindah-pindah untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan hal kerajaan Allah. Ya. Yang kedua, bahwa tujuan akhir pelayanan Yesus itu adalah mengalami penderitaan di kayu salib. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan semua orang yang terhilang, sehingga untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Ketika kita mengikut Yesus, kita bukanlah sukarelawan. Kita bukanlah sukarelawan ketika mengikut Yesus, melainkan pengabdian sepenuh hati dan hidup kita. Kita mengikut Yesus itu bukan karena ingin mendapatkan berkat yang melimpah seperti ajaran teologi kemakmuran. Ya, tidak salah, benar, tidak salah. Tetapi mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar mencari kemakmuran, bukan mencari mukjizat, bukan mencari berkah. Ya. Kalau berkat itu sudah pasti diterima, sesuatu hal yang baik itu sudah pasti diterima. Tetapi hal mengikut Yesus itu lebih dari itu, karena mengikut Yesus akan mengalami penolakan, mengikut Yesus akan mengalami intimidasi, mengikut Yesus akan mengalami penderitaan, sehingga seorang murid Yesus harus menyediakan dirinya untuk menerima Yesus, sehingga Yesus harus tinggal di dalam diri kita. Mengikut Yesus itu berarti menyediakan dirinya sebagai tempat bagi Yesus, yaitu hati, pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita. Biarkan Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kehidupan kita, yang mengendalikan kehidupan kita. Jadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, sedangkan kita adalah hamba yang memiliki ketaatan penuh kepada kehendak-Nya. Maka dari itu, jadikan diri kita memang sungguh-sungguh hamba. Biarlah Dia yang memimpin seluruh kehidupan kita. Biarkanlah seluruh kehidupan kita ini dipakai oleh Dia. Kita sebagai hamba-Nya. Ini yang menjadi prioritas hidup orang percaya. Bukan sekedar berkat yang dicari, tetapi sediakan hati pikiran kita, seluruh hidup kita, ya, sebagai tempat bagi Yesus. Dan kita pastinya akan mengalami suatu penderitaan. Ya. Jadi jangan hanya berkat saja yang dicari. Jangan hanya ikut Yesus itu ketika melihat berkat.
Semua yang ikut buyar, pecah lari, apa? Takut ditangkap. Lihat peristiwa ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Semua berlarian karena Yesus ditangkap. Mereka takut. Kenapa? Yesus ditangkap itu tadi. Mereka yang ikut Yesus hanya melihat mukjizat, berkat. Mari, ketika kita ikut Yesus, berarti hidup kita sudah siap untuk menerima penolakan juga. Jadikan tempat, sediakan tempat untuk Yesus tinggal di dalam hati kita, mengendalikan seluruh hidup. Yang kedua, prioritas hidup orang percaya itu memiliki ketaatan mutlak kepada Yesus Kristus. Ketika seorang mengikut Yesus, maka menuntut satu konsep tertinggi di mana Kristus diposisikan sebagai Tuhan dan yang lain itu berada di bawahnya. Ada istilah itu dikatakan bahwa the Lordship of Christ, ketuhanan Kristus. Jika prinsip ini tidak dipegang, maka akan muncul Tuhan lain. Tuhan lain yang menuntun manusia pada jalur kebinasaan, sehingga seluruh hidupnya tidak cukup memadai untuk memberitakan Injil. Orang yang diajak Yesus itu berdalih ingin menguburkan bapaknya. Dari ayat yang 59 sampai 60. Ketika Yesus mengajak, ikutlah aku. Terus menjawab, aku akan mengikut tapi izinkan aku menguburkan ayahku. Coba kita pikirkan, apakah saat itu juga bapaknya sedang meninggal? Tidak mungkin. Kalau bapaknya meninggal, kenapa dia ada di situ? Kenapa bapaknya ada di situ ketika bapaknya meninggal? Nah, itu yang perlu kita nalarkan secara nalar. Dia beralasan bahwa izinkan aku menguburkan bapakku. Kalau bapaknya meninggal pada saat itu juga, sudah pasti dia tidak akan ada di situ mendengarkan ajaran Yesus. Ya, memang Yesus itu sangat memperhatikan orang tua loh. Bahkan menjelang meninggal, Yesus itu menitipkan Maria kepada murid-muridnya. Ya, jangan disalah mengertikan bahwa Yesus Kristus bermaksud mengajarkan harus bahwa otoritas Tuhan itu harus lebih tinggi daripada otoritas orang tua. Tuhan Yesus tidak memisahkan bahwa nggak usah peduli kepada orang tua. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Ada pilihan untuk taat kepada orang tua atau taat kepada Kristus membuat seseorang bingung. Ya, untuk percaya dan datang kepada Tuhan. Contohnya ini, ketika remaja, tunggu kalau sudah jadi pemuda, diajak ibadah, ayo tunggulah nanti kalau sudah dewasa. Tunggu kalau sudah dewasa mau percaya Yesus. Waktu mencapai dewasa, tunggu kalau sudah menikah nanti baru percaya Yesus. Ketika ditanya lagi, tunggu lagi. Tunggu kalau punya anak. Kalau punya anak baru percaya Yesus. Ditanya lagi, tunggu dulu nanti kalau anak saya sudah besar baru ikut Yesus. Sampai kapan ini selesai? Selalu banyak alasan. Selalu banyak alasan yang dibuat. Dan alasan yang ketika dia katakan bahwa izinkan aku menguburkan bapak. Bahwa sebenarnya bapaknya itu tidak meninggal pada hari itu. Pastinya. Itu hanya alasan dia. Itu hanya alasan dia. Maka dari itu kita harus bahwa ketaatan mutlak itu harus kepada Yesus. Ketaatan kepada Kristus harus menjadi prioritas utama kita sebagai orang percaya. Kalau Tuhan katakan A, ya lakukan A. Sama seperti Abraham ketika
Tidak ada yang lain, hanya ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, ayat 61 sampai 62 sangat jelas mengatakan bahwa dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang ketiga, prioritas hidup orang percaya mengarahkan pada masa depan. Kalau kita perhatikan, kita pikirkan secara logika, mungkin permintaan ini tuh kayaknya wajar lah. Kok hanya pamitan, kok apa yang salah? Hanya pamitan. Tetapi melalui jawaban Yesus kita tahu bahwa izin yang dia maksud itu bukan sekedar izin, tetapi hatinya terbagi, masih memikirkan atau mengkhawatirkan keluarganya. Mereka adalah contoh murid-murid yang mengikut Yesus separuh, setengah, ragu-ragu, masih bimbang. Yesus Kristus memakai tipologi untuk menjelaskan dan menjawab permintaan orang ini. Mengikut Yesus itu harus fokus penuh. Apa yang sudah di belakang harus ditinggalkan. Entah itu kebiasaan lama, entah itu budaya, entah itu adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semua ditinggalkan. Fokus hanya ke depan. Sebagai orang Kristen yang hidup di zaman modern, kita ditantang untuk mengarahkan diri kita ke masa depan. Artinya bahwa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita harus punya prinsip yang kuat dalam menjalani hidup. Sama seperti seorang yang membaca tadi. Kalau ketika orang membaca tidak fokus ke depan, pandangannya ke belakang, maka alur bacanya itu tidak teratur, tidak baik, alurnya akan berbelok-belok, bahkan rusak alurnya. Itu yang dimaksudkan. Bahwa ketika mengikuti Yesus, pandangannya harus fokus ke depan, mengarahkan segala pikiran hidup kita ke depan, tidak perlu menoleh lagi ke belakang, tidak perlu khawatir lagi tentang keluarga. Dulu ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan sepenuh waktu, diperlengkapi di STTBN. Ya. Kalau secara duniawi mungkin saya berpikir, wah, saya meninggalkan pekerjaan saya yang seharusnya enak. Saya sudah punya kebun salak 1 hektar, sudah enak. Tetapi semua itu ditinggalkan. Bahkan keluarga, ketika saya pergi, ya, awal mulanya sebenarnya orang tua saya sedih. Biasanya ada yang membantu, tetapi tidak ada yang membantu lagi, seperti kehilangan anak. Secara duniawi, secara perasaan saya mungkin khawatir. Saya juga cemas memikirkan hal itu. Tetapi kembali fokus saya pada masa depan, pada Kristus. Saya hanya berdoa menyerahkan keluarga saya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan menjaga merawat mereka. Ya, mari kita orang-orang percaya harus bisa mengarahkan hidup kita kepada masa depan, bukan ke belakang. Pengikut Yesus yang sejati adalah mereka yang memiliki prioritas hidup yang benar. Prioritas hidup yang benar ditunjukkan melalui bagaimana kita menyediakan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita pada Tuhan. Prioritas kita bagaimana kita hanya taat kepada Allah.
Prioritas kita yang benar adalah bagaimana mengarahkan kehidupan kita kepada masa depan. Itu yang harus menjadi prioritas kita orang percaya. Jadi jangan sampai kita salah langkah. Bukan harta dunia, bukan pekerjaan, bukan kemewahan, bukan kekayaan. Itu semua akan musnah. Tidak akan dibawa di dalam kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Itu barang-barang yang fana. Jadi mari kita setiap orang-orang yang percaya mulai introspeksi ke diri kita, melihat dan belajar melalui firman Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita agar kita memiliki prioritas yang benar. Berdoalah kepada Dia, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan membimbing kita dan kita memiliki prioritas hidup yang benar. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala firman yang Kau ucapkan kepada kami. Kiranya setiap firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Firman-Mu yang menguatkan iman kami. Firman-Mu yang memberi pencerahan menyajari kami untuk kami memiliki prioritas hidup yang benar di dalam Tuhan. Ajari kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Kami berdoa jika ada jemaat-Mu yang pada saat ini sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Jika ada jemaat-Mu yang punya masalah, punya beban berat, Tuhan memberi keringanan, Tuhan memberi kelegaan. Jika pada saat ini ada jemaat-Mu yang lemah imannya, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan menopang selalu Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Nya, mencurahkan berkat-berkat-Nya sampai berkelimpahan kepada engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, serta berkat-berkat daripada Tuhan menyertai engkau, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan